semuanya, semoga kabar baik ya. Dan semoga kita selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah. Perkenalkan, nama saya Enda Nurhana dari Prodi BGSD kelas karyawan dengan nomor induk mahasiswa 2021800105. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai peta konsep klasifikasi makhluk hidup yang sudah saya buat. Nah, berikut peta konsep mengenai klasifikasi makhluk hidup. Untuk lebih jelasnya, berikut pemaparan dari saya. Berikut penjelasan mengenai peta konsep klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup merupakan suatu kegiatan untuk mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit yang lebih kecil. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan tujuan dan manfaat klasifikasinya adalah tujuan klasifikasi makhluk hidup mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki, mendeskripsikan ciri-ciri suatu jenis makhluk hidup untuk membedakannya dengan makhluk hidup dari jenis yang lain, dan mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup yang belum diketahui namanya. Kemudian, manfaat klasifikasi yakni untuk memudahkan kita mempelajari makhluk hidup yang sangat beraneka ragam, mengetahui jenis-jenis makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya. Kemudian, berdasarkan klasifikasi makhluk hidup, kemudian ada proses klasifikasi. Proses klasifikasi seperti 1. Mengidentifikasi objek berdasarkan ciri-ciri struktur tubuh makhluk hidup, misalnya hewan atau tumbuhan yang sama jenis atau spesiesnya. Kedua, setelah kelompok spesies terbentuk, dapat dibentuk kelompok-kelompok lain dari urutan tingkatan klasifikasi. Kemudian, ada tata nama binomial. Tata nama binomial adalah kaidah atau penamaan makhluk hidup secara universal, di mana merupakan aturan penamaan baku bagi semua organisme atau makhluk hidup yang terdiri dari dua kata. Binomial berarti dua nama. Nah, dari sistem taksonomi atau biologi dengan mengambil nama genus dan nama spesies. Kemudian ada macam-macam sistem klasifikasi. Macam-macam sistem klasifikasi ada 6, yakni sistem 2 kingdom, yakni kingdom Plantae dan Animalia. Sistem 3 kingdom, yakni Plantae, Animalia dan Protista. Dan 4 kingdom, yakni Plantae, Animalia, Protista dan Monera. Kemudian 5 kingdom, ada Plantae, Animalia, Protista, Monera dan fungsi. Kemudian 6 kingdom, yakni Plantae, Animalia, Protista, Monera, fungsi dan Archaeobacteria. Kemudian ada kunci determinasi sederhana. Yang dimaksud adalah petunjuk yang dapat digunakan untuk menentukan famili, ordo, genus atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir ada identifikasi tumbuhan dan hewan dengan kunci determinasi. Demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat buat kita semua dan menambah wawasan kita mengenai klasifikasi makhluk hidup. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.